rahman wa qala sahaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima wa hadzal kitab ala hazihi niyatil hasanah bi barakati umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli walidayya. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali yang insyaallah kita membaca lagi kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sudah sampai pada hikmah yang ke-69, banyak 69, yang insyaallah mudah-mudahan setiap yang kita kaji, setiap yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap yang kita pelajari juga, yang kita pahami juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan ini pun bisa menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, pun juga bisa menambah taqarrub, menambah keberkahan, menambah rahmat karena keistiqomahan kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa dzakiran kullama alima fastadilla bidzalika ala wujudi jahlihi. Man, barang siapa, ra'aitahu, yang engkau melihatnya, barang siapa ada seseorang yang engkau melihat seseorang tersebut mujiban, menjawab angkul lima su'ila, dari setiap hal yang ditanyakan kepadanya. Jadi kita lihat seseorang selalu menjawab apapun yang ditanyakan kepadanya. Kemudian wa mu'abbiran, dan mengibaratkan, membuat satu ta'bir, an kulli ma syahida, dari setiap yang ia saksikan. Selalu dibikin ungkapan, dibikin ibarat. Wa dzakiran, dan selalu menyebutkan, kullama amila, terhadap segala sesuatu yang ia ketahui. Pastadillah, maka ambillah petunjuk olehmu, bizalika, dengan tiga hal yang di atas tadi, menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, mengibaratkan atau membuatkan satu ibarat dari setiap yang ia saksikan, atau menyebutkan dari setiap yang ia ketahui, maka ambillah dalil ala wujudi jahlihi, terhadap wujud kebodohan orang tersebut. Artinya itu bisa menjadi dalil bahwa orang tersebut orang yang jahlun, orang yang jahil. Nah, jadi sepintas masa susah ya Pak ya memahaminya, atau mungkin di sebagian bapak-bapak mungkin asa babari ya memahaminya insyaallah ya. Yaitu setiap orang ketika ditanya menjawab, maka itu sudah jadi dalil, yaitu punten banyak bodoh. Setiap orang apa yang disaksikan selalu diungkapkan, maka itu bodoh. Atau setiap orang
menyebutkan setiap yang ia miliki dalam masalah ilmu yang ia miliki ya selalu sebut-sebutkan, maka itu dalil bahwa dia itu jahil. Nah ini apakah teruntuk bagi kita-kita ini? Nah ini kita coba sedikit lihat dari sarahnya ya Pak ya. Man ra'aitahu minal muridin wal arifin awil arifin. Yang dimaksud di sini adalah kalaulah kita melihat ada seorang murid atau seorang arif. Murid itu kita sudah tahu ya Pak ya, adalah orang yang punya himmah yang kuat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dimulai dengan mentaubati setiap dosa-dosa yang telah ia lakukan sebelumnya. Dimulai dari hal itu. Dosa-dosa besar ditobati, beres dosa besar, dosa kecil ditobati, beres dosa kecil, bahkan hal-hal yang makruh pun ya ditobati. Khilaful abdol, khilaful aula, semuanya ditobati. Bahkan punya perasaan dirinya tobatnya diterima pun ditobati. Bahkan ada setiap kesempatan dari hal yang mubah tidak ia manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, itu pun perlu ditobati. Sehingga langkah pertama bagi orang-orang yang muridin adalah menghilangkan setiap dosa perdosaan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Beres dari situ, belum lagi dengan dosa-dosa yang berhubungan dengan makhluk Allah. Ini yang paling ruyem yang kayak gini ya Pak ya. Karena urusan dengan Allah kan urusannya gampang. Karena Allah berikan satu kesempatan, kalau ada orang meninggal asal tidak bawa dosa musyrik masih ada kesempatan untuk dimaafkan. Tetapi kan kalau kita dosanya dengan sesama adami, mau sempat atau tidak, ada orangnya ataupun tidak, tetap itu nanti ditagih di akhirat. Nah sehingga dosa khusus dengan Allah dibereskan. Beres dosa dengan Allah, baru dosa dengan makhluk-makhluk Allah. Atau mungkin dibalik. Nah sehingga beres langkah pertama. Setelah beres langkah pertama, muridin ngapain lagi ya? Muridin mulai menata hati. Karena seorang yang menjadi muridin itu langkah pertamanya takhliyatul qalbi. Setelah tobat langsung takhliyatul qalbi. Mulai mengosongkan hati angkul lirrozail dari setiap sifat-sifat yang tercela. Yang tadinya resep kabatur suudonan, nah sekarang suudonnya hilang. Jangan dulu dipakai husnudon, suudonnya saja dulu hilangkan. Karena langkah pertamanya hilangkan kotorannya, baru perlahan isi dengan yang baik. Jadi suudonnya dulu hilangkan. Beres suudon, ujub. Beres ujub, takabur. Beres takabur, apalagi hasud. Wah banyak ya banyak. Semua sifat-sifat kotor tuh hilangkan. Nah beres, tobatnya sudah, istiqomah lah mulai bertobat kepada Allah, dibarengi dengan ibadah-ibadah dohiriyah. Hatinya pun sudah mulai tertata. Yang tadinya sifat-sifat kotornya banyak, nah sekarang sudah mulai dihilangkan. Nah disitulah mulai ada ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu yang sifatnya diberi langsung oleh Allah. Ilmu itu ada dua Pak. Satu ilmu kasbiyah, dua ilmu wahbiyah. Apa ilmu kasbiyah? Ilmu kasbiyah itu ilmu yang hasilnya itu harus dikasab. Gak mungkin seseorang bisa jadi dokter kalau dia gak kuliah. Berarti kan ilmu seperti ini kasab. Gak mungkin seseorang tahu bahwa rukun sholat itu ada 11, ada 13, ada 17, berbagai versinya ya Pak, kalau dia tidak ngaji. Berarti ilmu yang kayak gini kasbiyah. Tetapi ada juga di sisi lain ilmu itu yang wahbiyah. Gimana ilmu wahbiyah itu? Ilmu yang langsung kata Allah wa'allamnahu min ladunna ilma. Khidir itu adalah hambaku yang langsung saya berikan ilmu dari sisiku kata Allah. Sehingga tahu Kanjeng Nabi Khidir itu ini anak harus dibunuh karena di depan dia akan jadi orang kafir. Dan orang tuanya muslim dan sangat sayang ke anak ini. Kalau anaknya kafir, orang tuanya nanti ikut ke kafir. Kira-kira ilmu yang kayak gini di mana pelajarinya? Gak bisa banyak. Karena ini ilmunya wahbiyah. Atau punten Kanjeng Nabi Khidir lihat kapal bagus keneh dihancurkan.
Ketika ditanya oleh Kanjeng Nabi Musa, nah, main hancur-hancurkeun wae karena nanti bakal ada raja dolim yang suka gasap setiap kapal yang bagus. Saya jelekkan kapalnya supaya nggak digasap. Siap ilmu gimana caranya bisa mendapatkan ilmu yang seperti ini? Nah, sehingga ilmu-ilmu yang seperti itu disebutlah ilmu wahbiyah. Atau mungkin punten, Pak. Rasul pernah dawuh kayak gini, Pak. Ittaqu firasatal mu'minin. Kalau kalian berteman dengan orang mukmin, kemudian orang mukmin tersebut punya firasat. Tahu pengertian firasatnya banyak? Janganlah. Firasat ada awan ya teh. Nah, kata Rasulullah, takutlah terhadap firasat orang yang iman, orang yang beriman. Kenapa? Fa innahu yanzuru binurillah. Karena mereka melihat bukan dengan penglihatan mereka, tapi mereka melihat dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara ngasap ilmu yang kayak gitu? Sehingga kalau ada orang mukmin punya firasat pasti aja terjadi. Dan itu Rasulullah SAW selalu rangkum dalam doanya, Pak. Kata Rasulullah ketika berdoa, Allahumma ja'al. Ini biasanya Ustaz Kurnia nu paling resep ngadoa ieu teh. Allahumma ja'al fi qalbi nuro wa fi sam'i nuro wa fi basari nuro. Ya Allah, jadikanlah hatiku ini penuh dengan cahaya, mataku penuh dengan cahaya, pendengaranku penuh dengan cahaya. Bahkan wa an yamini nuro wa an simali nuro, kananku cahaya, kiriku cahaya, amami nuro wa khalfi nuro, depan belakang cahaya, pauki nuro wa tahti nuro, Allahumma ja'alli nuro. Itu Rasulullah selalu kan berdoa itu. Asok dia sareng berdoa. Orang hayang pirasat nari doana tara. Kadang-kadang orang ngedul nah hungkul lah orang. Nah, sehingga ada jenis ilmu yang kayak gini, ya ada. Atau mungkin punten pernah satu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menjelang wafatnya punya istri, Pak. Kemudian panggil anaknya Siti Aisyah. Aisyah ta'al kesini, ta'ali kesini. Nanti yang akan dilahirkan oleh istri saya ini anaknya perempuan. Padahal di zaman itu nggak tahu, belum ada apa namanya USG, belum tahu gimana caranya ini menentukan laki-laki atau perempuan. Sayyidina Abu Bakar udah tahu. Itu ilmunya kasab atau wahbi. Atau Sayyidina Umar punya ilmu luar biasa. Di zaman jadi khalifah itu selalu terjadi saja kebakaran. Sampai pada satu saat ada seorang datang Sayyidina Umar minta solusi. Apa solusi yang diberikan oleh Sayyidina Umar? Nih, ambil selendang saya. Nanti kalau ada kebakaran lagi di pasar, kamu simpen depan muka kamu selendang ini. Bilang ke apinya, "Hei api, iya selendang Umar." Kebakaran. Kemudian dibawa selendang Sayyidina Umar. Nyerida itu sorban lah namun cara orang. Sorbannya Sayyidina Umar. Itu dikitu. Api, haza rida'u Umar. Nih, selendangnya Umar. Parem. Ini gimana cara punya ilmu kayak gini? Nah, boro-boro. Orang sorban orang balangkeun sekali tambah badak ya seuneu. Nah, artinya orang-orang muridin, ya apalagi kelasnya udah arifin ya, Pak. Orang-orang muridin mulai, Pak. Jiwa mereka, hati mereka, kolbu mereka sudah layak mendapatkan titipan al-ulumu al-wahbiyah. Ilmu-ilmu wahbiyah. Ilmu-ilmu yang sifatnya pemberian, atau bisa disebut juga dengan al-ilmu al-laduniyah, ilmu laduni. Yaitu syaratnya tadi, kalau seseorang sudah punten ya Pak ya, muridin atau seorang arifin. Karena penglihatan mereka beda dengan penglihatan kita. Rasa mereka menangkap sinyal-sinyal ketuhanan itu beda dengan hati kita menangkap sinyal-sinyal ketuhanan, menangkap sifat-sifatnya Allah di ciptaannya Allah. Nah, sehingga ilmu-ilmu yang ada di dalam hati mereka ini, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu terbagi menjadi dua jenisnya. Satu, ada yang jadi bahaya bagi pemiliknya. Dua, ada yang punten banyak malah itu memang seharusnya seperti ini. Yang jadi bahaya kayak gimana? Yang tadi, Pak. Setiap yang ditanyakan tentang ilmu ketuhanan selalu dijawab. Nah, itu bahaya.
Itu bodoh tandanya. Kenapa disebut bodoh? Nah, ini kita sebutkan alasannya. Li'anna ijabatahu an kulli su'alin taqtadi ihatatahu bikullil maklumat. Kalau kamu menjawab semua pertanyaan tentang ilmu-ilmu ketuhanan tadi, itu seakan-akan kamu mengakui diri kamu tuh menguasai semua ilmu. Sedangkan Allah sudah tahu dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang aku beri di dalam hatimu itu hanya sedikit. Mana yang gak bodoh kalau ada satu pernyataan yang bertentangan dengan Al-Quran? Benar ya Pak? Kata Al-Quran, kamu diberi ilmu sedikit, sedangkan kamu lamun aya pertanyaan sok dijawab wae. Kan bertentangan dengan Al-Quran. Nah, sehingga kalau ada orang muridin atau arifin selalu ditanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Bukan masalah punten ya Pak ya. Masalah ilmu-ilmu yang wajib. Kalau ilmu-ilmu punten, ilmu-ilmu seperti fikih, tasawuf yang harus kita ketahui itu beda lagi. Ini sudah ranahnya ilmu muridin, ilmu arifin. Ditanya tentang itu, jawab, nah itu tanda kebodohan. Pernah nggak terjadi kepada Rasulullah? Pernah. Suatu ketika ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki datang ke kanjeng Nabi. Apa kata laki-laki tersebut? Beliau bertanya kepada Rasulullah. Kemudian pertanyaannya kayak gini, Pak. Ayu allimahu min ghoraibil ilmi. Rasul alimni ghoraibil ilmi. Ajarkan saya ilmu aneh. Itu sahabat datang ke kanjeng Rasul. Rasul, tolonglah ajarkan ilmu aneh. Kalau Bapak kedatangan santri gitu, Bapak mau ngejawab gimana, Pak? Cik Pak Herul, saya pingin ilmu rada-rada aneh lah sedikit lah. Rada-rada aneh sedikit ya gimana ya? Ya, apa jawab Rasulullah SAW? Rasulullah nggak jawab, Pak. Kata Rasulullah SAW malah balik nanya, ma fa'alta bi ra'sil ilmi? Kamu nanya ilmu aneh, ilmu dasar udah belum? Kata Rasulullah. Udah Rasul, liwat atau yang mah. Tahu nggak Tuhan itu siapa? Oh tahu, saya tahu. Tahu nggak haknya apa saja? Oh tahu Rasul. Haknya ini. Udah berapa banyak yang kamu persiapkan untuk menghadapi kematian? Nah, baru ada termenung. Udah termenung. Nah, apa kata Rasulullah SAW melanjutkan itu? Kamu pergi dulu. Kemudian 3 pertanyaan saya tadi, siapa Tuhan, apa haknya, dan apa persiapan kamu untuk meninggal, semuanya kukuhkan dulu, persiapkan dulu. Setelah beres semuanya, datang lagi, nanti diajarkan ilmu aneh. Kata Rasul. Artinya Rasul tidak menjawab pertanyaan laki-laki tersebut sesuai dengan keinginannya. Kenapa seperti itu? Ya karena memang kalaulah setiap pertanyaan mesti dijawab, nah maka itu jadi tanda puntennya bodohnya orang yang menjawab. Entah itu karena satu, dia seakan-akan memproklamirkan dirinya tahu segalanya, atau 2, dia nggak paham kondisi yang bertanya. Karena kan nggak setiap yang bertanya itu mesti dijawab. Itu 2. Atau yang ketiga, dia nggak tahu ilmu yang paling pas untuk yang bertanya apa. Ya kan nggak mungkin Pak, ada orang awam datang, Ustadz ari dalilna muludan apa? Ini pokoknya mah, ya ayat Al-Quran sakieu, ayat hadis ya, kan bingung. Orang baca Quran lagi masih tak tahu, baca hadisnya juga masih belum lancar, tapi diterangkan semua dalil-dalilna. Ini dalilna, ini cek usul fikihna kayak gini. Oh ini cek alatnya kayak gini, ini balagohnya kayak gini, mantennya keder manten, Pak. Nah sehingga harus ada pengetahuan dari orang yang menjawab bahwa yang bertanya itu pasnya ilmu yang mana, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah tadi. Ini belum pas ilmunya. Udah kamu bereskan dulu pertanyaan yang ini tadi, sok kukuhkan dulu. Setelah itu beres, baru saya ajarkan ilmu yang aneh-aneh, kata Rasulullah. Atau satu ketika Pak, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an itu pernah dawuh kayak gini, hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jarrobaini.
Saya hafal dari Rasul itu 2 kantong ilmu. 1 kantong ilmu, 1 kantong ilmu. Amma ahaduhuma fabasastuhu linnas. Yang satu ini mesti saya sampaikan ke manusia. Wa ammal akharu, adapun yang satu lagi, palau basastuhu laqata'tum minni hadzal hulkum. Kalau saya sampaikan ke manusia, maka yakin manusia itu akan potong leher saya. Sekali lagi apa ya? Sekali lagi apa ya? Saya dikasih ilmu oleh Rasulullah 2. Yang satu ini mesti saya kasihkan. Kalau enggak saya kasihkan, maka nanti saya dipotong kepalanya oleh Rasulullah. Kalau yang satu ini jangan saya kasihkan, karena kalau saya kasihkan maka mereka yang potong leher saya. Kumaha tuh jadi nah. Berarti yang 1 kantong ilmu ini ilmu yang wajib untuk disampaikan. Adapun ilmu ini adalah ilmu al-wahbiyah, ilmu al-laduniyah yang diberikan oleh Allah entah melalui Rasulullah atau memang langsung Allah yang berikan kepada hatinya Sayyidina Abu Hurairah. Nah, sampai sini bisa dipahami. Nah, sehingga kalau udah bersifat ilmunya ilmu laduni, makanya kan salah satu hal yang disyaratkan oleh Kanjeng Nabi Khidir kepada Kanjeng Nabi Musa ketika hendak berguru itu kan cuma 1. La tas'alni. Jangan nanya. Jangan nanya. Kenapa jangan nanya? Karena nggak boleh diungkapkan. Karena ini ilmu yang memang diberikan kepada orang khusus. Makanya kan ada satu ungkapan bahwa ajsadul ahrar kuburul asror. Jasadnya orang-orang yang muridin salikin, arifin itu seperti kuburannya rahasia-rahasia Allah. Jadi disitulah rahasia Allah dikubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hatinya orang-orang yang muridin salikin. Ya mudah-mudahan lah Pak, kita semua ini termasuk dalam golongan itu. Karena saya pernah baca kitab, kalau kita tahu bahwa menjadi kekasih Allah itu harus dibimbing oleh guru atau dibimbing oleh teman, tapi insya Allah dari sebagian banyak juga ada juga yang tanpa guru, tanpa teman, yaitu orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lamun jalur formal nama make guru, bergaul dengan orang-orang yang soleh, tetapi kan Sayyidina Umar nggak pakai guru, ditariknya. Kemudian Syekh Fudel bin Iyad ditariknya nggak pakai guru. Nah, sehingga ada harapan yang mudah-mudahan lah gitu. Tapi insya Allah yang mudah-mudahan kedepannya kita pun ketemu dengan guru-guru mursyid yang bisa membimbing kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu satu banyak. Jadi bisa dipahami dulu banyak. Tanda bodohnya seseorang itu kalau menjawab setiap pertanyaan. Yang kedua, mengungkapkan dari setiap yang ia saksikan. Ya, yang paling gampang aja lah. Seorang ulama besar yaitu Abul Mughis Al-Husain Al-Halaj Al-Baydawi, lahir di dekat kota Maroko ya Pak ya, 855 Masehi, meninggal 922 Masehi. Berarti seberapa tahun Pak? Ya, paling sering kita sebutnya Al-Halaj ya. Karena kontroversinya menyebutkan ma fil jubbati illallah, yang ada di dalam jubahku ini cuma Allah. Gimana menurut Bapak? Ma fil jubbati ilallah, yang ada di dalam jubahku ini hanya Allah. Itu kan akhirnya disalib, dipenjara, disalib, dibunuh. Kenapa? Karena ia mengungkapkan setiap rasa, penglihatan yang bersifat zauq, yang bersifat ilahiyah, itu pasti nimbulkan fitnah, nimbulkan salah sangka, nimbulkan suudzon. Nah, sehingga udah kalau Bapak merasakan cukup. Suatu saat umpamanya Bapak diberi karunia oleh Allah masuk Ramadan, kemudian Bapak dapat Lailatul Qadar. Karomah bukan itu Pak? Kemuliaan bukan Pak? Kemuliaan.
Udah simpen, itu tuh rahasia yang Allah berikan untuk Bapak. Gak usah dikasih tahu ke orang lain. Kenapa? Satu, bakal jadi bahan fitnah orang lain kalau nggak tahu. Tapi kan kalau orang-orang yang tahu ya, menikot kalebar, kok rahasia dibuka? Kan namanya juga rahasia. Makanya kan ada pertanyaan, Pak. Kita dapat Lailatul Qadar tuh kita sadar nggak dapatnya, Pak? Syarat dapat Lailatul Qadar tuh mesti tahu nggak kita dapat Lailatul Qadar? Coba, Pak. Atau akhirnya Lailatul Qadar kita kebenaran lagi sholat, alhamdulillah lagi sholat nih. Nah kemudian bertepatan dengan Lailatul Qadar, dapat Lailatul Qadar. Nah, boleh nggak kita ketika melewati Lailatul Qadar nggak sadar tapi terhitung sebagai orang yang dapat Lailatul Qadar? Atau mesti sadar kita dapat Lailatul Qadar? Bingung. Bingung. Nah akhirnya umpama di suatu saat, mudah-mudahan yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tuh ngerti, kita tahu, kita sadar, alhamdulillah dapat Lailatul Qadar. Udah, jangan diungkapkan, jangan disebarkan, karena itu rahasia karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Takutnya nanti bisa seperti Al-Hajj ini. Ya kan kalau kita lihat tarik ke belakang kan nggak ada salahnya, Pak. Jangankan yang dijubah, apa yang ada di dalam diri kita kan semuanya Allah semua. Kan cuma beda-beda. Ada yang lihat dirinya itu yang kelihat ilmunya Allah, ada yang ngelihat af'alnya Allah, bahkan ada yang melihat zatnya Allah. Kalau kita kan nggak ngelihat apa-apa. Orang mah tinggal lihat gunung ya gunungnya yang datang. Kalau orang lain kan beda, Pak. Lihat gunung, entah itu sifat Allahnya yang kelihat, entah itu af'alnya Allah yang kelihat, atau bahkan zatnya Allah yang kelihat. Tetapi ketika Bapak ungkapkan, ke suatu saat Bapak sampai ke makom tertentu, di gunung ternyata Allah. Fitnah nggak, Pak? Fitnah nggak kira-kira? Ya fitnah. Padahal kan kalau orang-orangnya punten ya banyak di satu makom, atau orang-orangnya salikin, muridin dan arifin, ya memang benar. Tetapi salahnya itu malah diungkapkan. Nah sampai sini bisa dipahami banyak. Dan kemudian yang terakhir, segala sesuatu yang diketahui kemudian diungkapkan, diceritakan, itu pun menunjukkan kebodohan. Ya karena memang ilmu-ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini semuanya rahasia, ini semuanya amanah. Kalaulah suatu saat kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cukup simpan sebagai rahasia kita. Nah, sampai sini bisa dipahami dulu, Pak. Mudah-mudahan sing aya manfaatna, dan mudah-mudahan juga kita semuanya sing termasuk golongan orang-orang yang diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan terlalu berharap dapat ilmu laduni, dapat udah. Kita cukup fokuskan diri kita bermujahadah. Kita fokuskan diri kita untuk menambah ibadahnya, ikhlas dalam tujuannya, mau diberi maupun tidak, itu pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa minggu ke belakang pernah saya sampaikan, Abuya Uci Turtusi dari Banten itu pernah dawuh, orang banyak terhalang mendapatkan Lailatul Qadar karena keinginannya untuk mendapatkan Lailatul Qadarnya. Jadi jangan sampai Bapak terhalang mendekatkan diri kepada Allah karena pingin dapat ilmu laduninya, karena pingin dapat karomahnya, karena pingin dapat bisa ini, bisa itu, bisa ini. Enggak. Nah, kita fokusnya bermujahadahnya, kita tobat saknya-nyakna kepada Allah, sebenar-benarnya kepada Allah, seraya sedikit-sedikitnya sifat-sifat yang tercelaknya itu kita hilangkan. Nah, sehingga mudah-mudahan minimal diri kita ini layak untuk disimpan sir atau ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, mangga Pak, ada pertanyaan dulu atau tambahan, mangga silakan Pak. Untuk ilmu yang kasabiah, apakah juga termasuk tanda kebodohan jika kita mengungkapkan atau yang tadi yang 3 ciri? Ya.
Saya sambil bacakan satu keterangan mungkin ya Pak ya menjawabnya. Tadi teh udah ketandaan tapi kadang-kadang suka hilang tandaan. Nah, kalaulah ilmu-ilmu yang kasabiah, ilmu-ilmu yang sifatnya dikasab, kemudian ilmu-ilmu yang sifatnya wajib, ilmu-ilmu yang sifatnya tidak rahasia, tidak seperti ilmu-ilmu laduni, asrar-asrar ilahiyah, itu kalau kita sembunyikan, maka kita akan dibelenggu nanti di yaumul qiyamah. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, katimul ilmi mal'unun. Orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat nanti di yaumul qiyamah. Kecuali ilmu-ilmu yang kasabiah tadi kita berikan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, yang malah nanti terjadi salah paham dalam ilmunya. Karena suatu ketika ada gini Pak, ada seorang ulama beliau ini kedatangan santri bertanya kepada beliau tentang satu masalah saja. Nah kemudian kata ulama tersebut, kata orang yang bertanya tadi, apa hukumnya anu? Kata ulama tersebut, nggak tahu. Karena dia tahu orang yang bertanya ini kalau dijawab ilmunya jadi percuma. Karena ada dauhan Rasulullah SAW, kamu harus datangkan ilmu kepada ahlinya. Jangan kamu datangkan ilmu, sampaikan ilmu kepada bukan ahlinya. Karena kalau nanti kamu sampaikan ilmu kepada bukan ahlinya, malah nanti kamu yang dolim. Kalau kamu tidak sampaikan ilmu kepada yang ahlinya, kalau kamu tidak sampaikan ilmu kepada yang ahlinya, kamu nanti dolim. Itu pun sebaliknya, kalau kamu sampaikan ke bukan ahlinya, pun zalim.